kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang perniagaan atau perdagangan yang keuntungannya besar, pahalanya besar, dan dapat menyelamatkan dari siksa yang pedih. Tentu kita berkeinginan. Secara garis besar, ada dua perniagaan yang selalu dilakukan manusia. Pertama, perniagaan dengan sesama manusia, dan kedua, ini perdagangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua perniagaan ini harus kita lakukan. Perdagangan dunia kita lakukan karena kita memerlukan dana untuk biaya pendidikan anak kita, untuk biaya berangkat menunaikan ibadah umrah, ibadah haji. Juga kita perlu membangun panitia-panitia pembangunan pondok pesantren, pembangunan masjid, menyantuni fakir miskin, orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan, perlu sekali. Ini perdagangan, namanya perdagangan dunia. Apakah perdagangan dunia yang kita lakukan selama ini bernilai ibadah? Perdagangan dunia ini banyak. Di antaranya adalah perdagangan 9 bahan pokok, dagang 9 bahan pokok, dagang bahan bangunan, ya, ini dagang emas, dagang elektronik, dagang makanan, dan dagang pakaian, dan lain-lain. Semua jenis perdagangan ini, kalau kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat ibadah, nanti kalau saya punya keuntungan, punya hasilnya, akan saya sedekahkan di jalan Allah, akan saya infakkan di jalan Allah, akan saya bantu panitia-panitia pembangunan pondok pesantren, akan saya bantu panitia-panitia pembangunan masjid, akan saya santuni orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan, anak yatim piatu, janda-janda, bukan janda muda, janda tua. Nah, kalau janda muda kan dia bisa kerja sendiri, saya bantu. Niat ini harus kita laksanakan. Terkadang kita hanya sekedar niat. Begitu mendapat keuntungan, kita lupa dengan niat. Tidak peduli kepada orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Tidak peduli kepada fakir miskin yang ada di sekitar kita, yang mereka mengharapkan bantuan dari orang-orang yang mampu, orang-orang kaya. Tapi mereka tidak peduli, kasihan. Bayangkan mereka, apalagi ya mereka itu, ya kalau kita lihat di bulan Ramadan tidak lama lagi kita akan berjumpa. Tinggal 11 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka mereka itu sahur tidak sahur sama saja, puasa tidak puasa sama saja. Kalau di bulan puasa, menu masakannya, makanannya, hidangannya itu saja. Nah, bukan bulan puasa juga sama saja, tidak seperti orang yang kaya. Kalau di bulan puasa luar biasa hidangan makanan. Nah, ini makanannya luar biasa. Kalau bukan bulan puasa, ya biasa-biasa saja. Nah, ini karena berpuas-puas ini menginginkan ya nafsu. Kalau menginginkan nafsu ini kan tidak ada kepuasan. Memang nafsu ini selalu mendorong manusia. Ya, kebanyakan nafsu ini mendorong manusia untuk melakukan hal-hal yang negatif, perbuatan yang membuat manusia itu ya artinya semakin rugi. Mendorong manusia untuk melakukan kejahatan. Inna nafsa la'amaratam bisu, sesungguhnya nafsu itu mendorong manusia untuk melakukan kejahatan. Dua perniagaan yang harus kita lakukan. Yang kedua, perniagaan atau perdagangan akhirat. Nah, perdagangan akhirat ini dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah As-Saff ayat 10. Allah menghimbau kepada orang-orang yang beriman harus punya perniagaan, karena kita hidup di alam dunia ini tidak lama.
wajib punya perniagaan. Kalau kita tidak punya perniagaan, kita tidak punya investasi akhirat, bekal apa yang kita bawa ke alam akhirat nanti? Dan kita begitu pulang ke alam akhirat tidak pernah kembali lagi. Alam akhirat adalah alam yang kekal abadi. Mari siapkan kita bekal dengan sebanyak-banyaknya. Allah Subhanahu wa taala menawarkan satu bekal yang berkualitas di dalam surah Al-Baqarah, dijelaskan ayat 197. Watazawwadu, dan berbekallah kamu, fa inna khairaz zadi taqwa, karena perbekalan yang paling baik adalah takwa. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal akhirat. Bunyi surah As-Saff ayat 110. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu, maukah kamu? Hal adullukum ala tijarah, aku tunjukkan, kata Allah, satu perniagaan, satu perdagangan, tunjikum min azabin alim, yang dapat menyelamatkan kamu dari siksa yang pedih. Tentu kita mau. Perdagangan akhirat ini enggak tanggung-tanggung. Keuntungannya besar, yang sangat menjanjikan, labanya banyak. Nilai investasinya tinggi sekali. Bahkan beberapa kali lipat nilai investasinya. Sangat jauh perbedaannya dengan investasi dunia. Dengan perdagangan dunia. Perdagangan dunia enggak sampai 100%. Tapi yang namanya perdagangan akhirat ini beberapa kali lipat, luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran. Selain itu lagi ada nilai plus. Tunjikum min azabin alim. Nilai plusnya menyelamatkan manusia dari siksa yang pedih. Surah As-Saff ayat 10 ini yang dimaksud dengan ala tijarah, perniagaan, tunjikum min azabin alim, dan yang dapat menyelamatkan kamu dari siksa yang pedih adalah, ini jawabannya yang dimaksud dengan perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari siksa yang pedih. Itu ada beberapa ahli tafsir mengatakan adalah yang pertama iman. Ada yang mengatakan jihad, ada yang mengatakan amal yang saleh. Memang semuanya itu betul. Artinya orang yang melakukan amal saleh dengan hatinya yang ikhlas, dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak tanggung-tanggung, Allah akan memberikan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu, bergembiralah orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, anna lahum, sesungguhnya untuk mereka, bagi mereka itu, jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, artinya disediakan surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, tidak pernah kering airnya, selalu mengalir. Selalu mengalir, luar biasa. Nah, inilah yang namanya, yang dimaksud dengan perdagangan akhirat. Inilah yang dimaksud dengan investasi akhirat. Yang kedua, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu'minuna billahi war rasuli, mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan mereka berjihad dengan Allah, dengan harta mereka, dengan diri mereka. Mari kita gunakan kesempatan emas di bulan Ramadan nanti. Ya, tinggal 11 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan kegembiraan, dengan kebahagiaan. Orang yang bergembira ria menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan hatinya yang ikhlas, dengan hatinya yang bergembira ria, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu balasan. Man fariha bidukhuli Ramadan kharamallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira ria, man fariha bidukhuli Ramadan, bergembira ria menyambut kedatangan bulan Ramadan, kharamallahu jasadahu 'alan niran, maka Allah mengharamkan api neraka menyentuh jasad.
Inilah beruntung. Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan kereta, bulan yang diampuni Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah. Dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan maka akan diampuni dosanya, asalkan puasanya yang dilakukan karena iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Mari kita memperbanyak perdagangan yang nilai investasinya tinggi. Mari kita melakukan perniagaan di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini betul-betul tumbuh kesadaran orang-orang yang beriman. Mereka berusaha mengurangi aktivitas-aktivitas yang bersifat duniawi. Mereka banyak melakukan aktivitas atau kegiatan yang bersifat ukhrawi. Aktivitas yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai-sampai aparatur sipil negara pun jam masuknya itu dikurangi, jam pulangnya pun dikurangi. Ya, ini betapa menghormati bulan Ramadan, berapa menghargai bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan ibadah dan bulan investasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan dilipat gandakan amal ibadah, wa amaluhu mudha'af. Amal ibadah dilipat gandakan, wa du'a'u mustajab, dan doa itu dikabulkan Allah. Mari kita memperbanyak doa dan memperbanyak amaliyah di bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah. Betul-betul kesadaran kita tumbuh karena di bulan Ramadan ini Allah mencurahkan hidayah, mencurahkan petunjuk. Kenapa kita dengan senang hati tanpa ada panggilan, tanpa ada paksaan mau rasanya melaksanakan salat Isya berjamaah, kemudian setelah salat Isya berjamaah lagi melaksanakan salat sunnah tarawih, ditambah lagi membaca Al-Quran, tumbuh kesadaran kita. Memang Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Apalagi orang yang kaya, orang yang tidak kaya, orang yang tidak mampu pun ingin rasanya menyisihkan sebagian hartanya untuk orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan. Timbul kesadaran-kesadaran orang-orang kesadaran yang tinggi untuk memberikan hidangan, buka puasa, untuk memberikan sedekah, menyantuni fakir miskin. Siapa lagi kalau tidak orang-orang yang mampu? Ini bulan Ramadan. Inilah betapa agungnya bulan Ramadan. Mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan persiapan yang matang. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban ini agar kita ketemu dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Kaum muslimin jemaah subuh rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua dapat memperbanyak nilai investasi kita. Kita memperbanyak perdagangan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak transaksi kita, transaksi yang berupa ibadah dan amaliyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan keafiatan, ya, sehingga di bulan Ramadan dapat kita nanti begitu ketemu dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebulan penuh. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.